Tabe selamat di gunung lantai, salam sujud karinding melempang, terimalah salam panggil umat dari saya, Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Roni, NIM 25275, kelas 2C, Prodi PGSD Matkul Konsep Bahasa Indonesia, dosen pengampu Seprianti MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis esai saya, yaitu yang saya analisis yang dilakukan pada kelas 1 SD, yaitu menggunakan kegiatan bertema kegiatan pagi yang terdiri dari kalimat pagi hari aku bangun, aku mandi, dan aku sarapan. Nah, jadi gambaran pembelajaran membaca di PASE A ini yaitu literasi dasar agar siswa mampu memahami informasi dan teks sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah aktivitas pembelajaran ini adalah agar siswa mampu mengidentifikasi dan mengurutkan informasi dari teks narasi atau prosedur sederhana secara kronologis. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui aktivitas menceritakan kembali alur cerita yang telah disusun. Aktivitas pembelajarannya yaitu yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran ini meliputi 2 tahap utama, yaitu yang ke-1 menyusun kartu kalimat acak. Siswa diminta untuk mengurutkan potongan-potongan kalimat yang diberikan secara acak menjadi satu kesatuan cerita yang logis. Yang kedua, menceritakan kembali. Setelah urutan terbentuk, siswa diminta untuk menceritakan kembali urutan kegiatan tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri di depan kelas. Yaitu bagian analisisnya. Yang ke-1, kesesuaian teks bagi siswa di PASE A. Teks sudah sesuai untuk siswa PASE A di kelas 1 SD. Alasannya, teks sangat pendek dan sederhana, hanya terdiri dari 3 kalimat. Isi teksnya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari siswa, yaitu kegiatan pagi. Urutan kegiatan mudah dipahami karena bersifat kronologis, bangun, mandi, dan sarapan. Siswa PASE A masih belajar membaca teks sederhana sehingga teks pendek seperti ini memudahkan mereka memahami isi bacaan. Yang bagian kedua, kesesuaian kosakata dan struktur kalimat. Kosakata dan struktur kalimat sudah sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Alasannya, kosakata yang digunakan adalah kata yang sering didengar anak seperti pagi, bangun, mandi, dan sarapan. Kalimatnya singkat dan sederhana sehingga mudah dibaca oleh siswa yang baru belajar membaca. Struktur kalimat, subjek, predikat yang sederhana, misalnya aku mandi, aku sarapan. Penggunaan kata aku membantu siswa memahami bahwa kalimat tersebut menceritakan kegiatan diri sendiri. Bagian yang ketiga, sangat mendukung aktivitas pemahaman makna teks karena menyusun kartu kalimat membantu siswa memahami peristiwa dalam teks. Aktivitas tersebut melatih keterampilan berpikir sederhana dalam menentukan urutan yang benar. Kegiatan menceritakan kembali membuat siswa memahami teks dan melatih kemampuan berbicara. Yang keempat, kegiatan ini sudah sesuai dengan CP PASE A pada aspek membaca dan berbicara karena menggunakan kalimat sederhana, kosakata yang dekat dengan kehidupan siswa,
serta aktivitas yang membantu memahami dan menyampaikan kembali isi teks. Bagian ketiga, evaluasi kritis. Yang ke-1, kelebihan aktivitas. Aktivitasnya sederhana dan mudah dilakukan oleh siswa kelas 1 SD. Menggunakan kartu kalimat, sehingga pembelajaran menarik dan tidak hanya membaca buku. Membantu siswa memahami urutan kegiatan kronologis, melatih 2 keterampilan sekaligus, yaitu membaca kalimat sederhana dan berbicara saat menceritakan kembali. Materi dekat dengan pengalaman sehari-hari siswa sehingga mudah dipahami. Yang kedua, kelemahan aktivitasnya yaitu teks dan jumlah kalimatnya sangat sedikit, sehingga latihan membaca masih terbatas dan belum ada aktivitas tambahan seperti diskusi, tanya jawab, dan gambar pendukung. Jadi bagian yang ada pertanyaannya yaitu apakah aktivitas mendorong, berpikir, atau hanya mekanis? Jadi aktivitas di fase A ini tidak hanya mekanis, tetapi juga mendorong siswa berpikir sederhana. Siswa perlu memahami isi kalimat, lalu menentukan urutan yang benar, sehingga mereka menggunakan kemampuan memahami dan menalar secara sederhana. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah strategi cukup kreatif? Jadi di sini saya menjawab, strategi sudah cukup kreatif karena melibatkan beberapa kegiatan, yaitu membaca kalimat, menyusun kartu kalimat. Pertanyaan yang ketiga, apakah sudah ada sampling atau bantuan bertahap? Jadi di bagian di fase A ini, di kelas 1 SD tadi, sudah ada sampling sederhana atau bantuan bertahap karena guru terlebih dahulu memberikan teks contoh, kemudian siswa menyusun kalimat, dan akhirnya siswa diminta menceritakan kembali. Jadi di bagian keempat, rekomendasi perbaikan. Jadi kegiatan di fase A ini sudah baik, tetapi dapat diperbaiki dengan yang pertama, menambahkan gambar agar siswa lebih mudah memahami isi kalimat. Yang kedua, guru memberi contoh terlebih dahulu sebelum siswa menyusun kalimat. Nah, di sini itu bagian terakhir yaitu kesimpulan. Teks dan aktivitas pembelajaran sudah sesuai untuk siswa fase A, untuk siswa kelas 1 SD karena menggunakan kalimat sederhana dan kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Aktivitas menyusun kalimat dan menceritakan kembali membantu siswa memahami teks serta melatih kemampuan membaca dan berbicara. Namun, pembelajaran dapat ditingkatkan dengan menambahkan gambar.